Halo guys, di video yang lalu kita udah bareng-bareng nih setting goal untuk bulan Desember. Nah, yang selanjutnya harus kita lakukan adalah membreakdown semuanya menjadi lebih kecil, yaitu rencana mingguan atau weekly plan. Karena goal besar yang kita buat di bulan Desember itu adalah akumulasi dari goal-goal kecil yang kita capai di mingguannya. Sebelum kita memulai bikin weekly plan atau rencana mingguan, kita kenalan dulu nih sama yang namanya time batching, time theming, dan time blocking. Time batching atau time theming adalah pengelompokan waktu atau penemaan waktu. Di situ yang kita lakukan adalah mengelompokkan tugas dan membuat tema tugas yang akan kita kerjakan dalam waktu yang agak panjang. Misalnya, minggu ini kita mau kasih tema persiapan acara production. Di dalam persiapan acara production itu ada beberapa tugas, yaitu mempersiapkan alam dan sosial, bahasa Inggris, dan forum. Kalau kita sudah mengetahui apa aja nih yang harus disiapin, kita bagi lagi di hari-hari. Misalnya Senin sampai Rabu itu khusus untuk alam dan sosial, Kamis sampai Jumat khusus untuk forum, Sabtu sampai Minggu khusus untuk English. Manfaat dari time batching atau time theming adalah kita jadi meminimalisir terjadinya pergantian konteks dari satu jenis kerjaan ke jenis pekerjaan yang lain. Karena hal itu sangat buruk untuk produktivitas kita. Ketika itu terjadi, setidaknya menurunkan 40% produktivitas atau efisiensi kita dalam bekerja. Bahkan menurut penelitian, kita membutuhkan waktu sekitar 23 sampai 25 menit untuk kembali ke tingkat efisiensi produktivitas kita. Dampak buruknya kalau hal ini sering terjadi, pergantian konteks dari satu konteks ke konteks lainnya itu nggak saling berhubungan, terlalu berbeda, itu bisa mengakibatkan stres, bahkan mental. Jadi kita terlalu berat, carry everything, maksudnya membawa all the loads, membawa semua beban itu jadi terasa berat. Padahal seharusnya mudah, kalau saja kita bisa mengelompokkan itu sesuai dengan jenis-jenisnya. Nggak ngagetin si otak untuk dari satu tugas ke tugas lainnya. Itu berat loh. Dengan melakukan time batching atau time theming, kita bukan berarti nggak boleh melakukan tugas atau kegiatan, pekerjaan yang di luar yang sudah kita tema atau yang sudah kita kelompokkan. Selama itu tidak mengganggu goal besar pada hari itu atau goal besar pada minggu itu, nggak masalah sama sekali. Tugas aku tuh lebih banyak ke bikin program, lalu brainstorming lah semua itu. Jadi di mana kamu tuh nggak bisa copy paste kata-kata, nggak bisa nyontek kata-kata orang, karena kamu harus membuat sendiri rencananya, programnya, konsepnya, pokoknya harus original gitu. Nah, dengan bekerja seperti itu, kalau dari satu konsep ke konsep lainnya itu nggak saling berhubungan atau programnya itu beda-beda, itu luar biasa memakan efisiensi atau produktivitas aku. Jadi untuk pindah dari satu program ke program lainnya itu berat sekali. Aku bisa butuh waktu dari 30 menit sampai 3 jam untuk kembali fokus lagi atau kembali kreatif lagi otaknya gitu, untuk berpikir, untuk mengkonsep, untuk memprogram. So be careful with that. Kita nggak mau memberikan penyakit ke tubuh kita dengan salah cara menanggapi kegiatan yang kita punya atau merespon pekerjaan yang kita miliki. So harus pintar-pintar kitanya mengatur, mengelola, mengikuti gaya kerjanya si otak kita. Setelah melakukan time theming atau time batching, kita melakukan time blocking. Time blocking itu biasanya untuk menyelesaikan suatu pekerjaan yang membutuhkan waktu sekitar 2-3 jam. Contohnya, aku sebagai guru ekonomi, untuk mengedit evaluasi akhir dari pelajaran ekonomi jenjang SMA, semuanya kelas 1, 2, 3 SMA itu, aku butuh waktu sekitar 2-3 jam untuk menyelesaikan semuanya. Itu bahkan kadang harus agak berusaha ya, pindah dari kelas 1 ke kelas 2, lalu pindah lagi ke kelas 3, itu kan agak berbeda materinya. Itu pun aku harus agak bekerja keras untuk tetap stay fokus gitu. Meskipun sama-sama ekonomi, tapi materinya udah berbeda-beda. SMA kelas 1 berbeda, SMA kelas 2 berbeda, SMA kelas 3 berbeda. Cuma itu masih bisa aku kelola dan masih bisa aku satuin dalam satu time blocking. Atau misalnya kita mau beres-beres full rumah dari ujung paling depan sampai ujung paling belakang. Nah, kita siapin kira-kira berapa jam nih butuh waktunya.
Dan yang paling penting, jangan sampai kita terlalu ngepas ngasih waktunya. Karena bisa terjadi banyak hal saat kita melakukan suatu pekerjaan. Bisa diinterupsi sama telepon masuk misalnya, tapi penting kita harus angkat, kita harus jawab, dan ternyata omongannya panjang. Akhirnya kita pekerjaan kita agak ke pending sekitar berapa puluh menit. Dengan kalau kita bisa mengerjakan tugas lebih cepat dari waktu yang sudah kita blocking, itu juga bagus untuk mental. Karena kita melihat, wah ternyata aku sudah cepat sebelum waktunya, aku bisa menyelesaikan tugas sebelum waktunya habis gitu. Itu kan sehat untuk mental, dan kita jadi punya waktu untuk resting mind, dan kembalikan lagi semua efisiensi dan produktivitas kita ke tingkat yang terbaik. Oke, sekarang kita mulai membuat perencanaan mingguan dengan time batching, time timing, dan time blocking. Let's go!